Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan. Bulan ini sudah masuk dalam bagian yang ketiga, khususnya tentang urapan berkuasa. Saya berdoa setiap orang di tempat ini terima urapan yang dari Tuhan, terima urapan berkuasa. Karena tanpa urapan berkuasa itu, maka kita bukannya berkuasa malah dikuasai. Berapa banyak orang yang bukannya kita maju malah mundur. Bukannya kita hidup ngalami kemuliaan Tuhan, tapi malah kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Bukannya kita menikmati sukacita di dalam keluarga, di dalam pernikahan, tapi malah isinya pertengkaran, kepahitan, kekecewaan. Bukannya ngalami keberhasilan, terus ngalami kegagalan. Bukannya keberuntungan, tapi terus sial lagi dan sial lagi. Hari ini apapun keadaan saudara, urapan Tuhan akan turun dalam hidup saudara. Dan urapan yang dari Tuhan sanggup membawa pembalikan terjadi di dalam kehidupan kita. Oke, mari kita baca 2 Tawarik 22. Kita mulai ayatnya yang ke-10 dan 11. Saya bacakan buat saudara. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia, membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Nah, saudara harus mengerti bahwa Ahazia ini raja yang jahat. Punya mama, namanya siapa tadi? Atalia. Nah, ketika raja itu mati, mamanya malah membinasakan semua keturunan raja. Orang-orang yang punya peluang untuk jadi raja, orang-orang yang berhak untuk jadi raja, dibunuh semuanya dengan maksud supaya dianya sendiri yang akan jadi raja, jadi ratu, jadi raja. Jadi Atalia ini perempuan yang jahat sekali, kejam sekali. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-11. Tetapi Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu. Memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada. Ia adalah seorang perempuan Ahazia, saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Artinya gini, Yoas yang seharusnya hari itu masuk dalam daftar dibunuh. Tapi ada turut campur Tuhan sehingga dia bisa selamat. Saya mau ngomong begini sama saudara, ada seseorang di tempat ini, harusnya iblis si jahat berusaha membinasakan saudara. Tapi entah gimana Anda hari ini tetap bisa ada sebagaimana Anda, saya percaya tidak terlepas dari turut campur Tuhan. Tuhan yang meluputkan saudara, Tuhan yang menyelamatkan saudara, artinya Tuhan punya maksud. Anda percaya? Anda percaya Tuhan punya maksud dalam hidup saudara? Karena itu dengarkan baik-baik pesan firman Tuhan hari ini. Mari kita lanjutkan lagi ayat yang ke-12. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah. Sementara Atalia memerintah negeri. Yoas yang harusnya berhak untuk jadi raja, untuk berkuasa, malah harus bersembunyi. Sebaliknya, Atalia yang gak punya hak, malah dia yang jadi raja, dia yang berkuasa, dia yang memerintah. Tahukah saudara, kadang-kadang dalam kehidupan ini, antara yang seharusnya berhak dan realitanya yang terjadi, itu bisa kebalikan. Seharusnya saudara sebagai anak-anak Tuhan berkuasa, harusnya hidupnya jadi pemenang. Tetapi realitanya berapa banyak anak Tuhan mengalami yang namanya keterpurukan, yang namanya kegagalan, yang namanya kekalahan. Seharusnya kita menikmati sukacita dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita. Tetapi yang ada kenyataannya cuma pertengkaran, kesalahpahaman,
sakit hati, kekecewaan. Jadi antara seharusnya dan realitanya itu bisa berkebalikan. Seharusnya saudara tetap naik dan tidak turun. Tetapi kenyataannya turun terus. Kapan naiknya? Itu yang dialami oleh Yoas selama 6 tahun. Ia harus bersembunyi. Mungkin itu yang menjadi keadaan saudara hari ini. Secara keuangan harusnya Anda diberkati. Tetapi kenyataannya Anda bergumul luar biasa. Menghadapi tekanan yang sangat berat di dalam keuangan. Untuk membayar angsuran-angsuran hutang. Dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Anda benar-benar bergumul dan Anda sangat menderita sekali. Jadi yang seharusnya tidak terjadi, malah kebalikannya. Itu yang harus engkau lalui. Itu keadaan Yoas pada waktu itu. Mari lanjutkan lagi. Sekarang pasal 23 ayat 1 dan 2. Tetapi dalam tahun ke-7. Dalam tahun keberapa? Ke-7. Dalam Alkitab angka 7 itu angkanya Tuhan. Jadi ini tahunnya Tuhan. Tahun ke-7 ini waktunya Tuhan. Selama 6 tahun bersembunyi. Tetapi di tahun ke-7. Di kairosnya Tuhan. Momen ilahinya Tuhan. Ditulis begini. Yoyada memberanikan diri. Coba semuanya katakan memberanikan diri. Ngomongnya dari hati saudaraku ya. Meluap yang mantap jangan memberanikan diri. Yang kayak gitu beraninya cuma digetak sedikit sudah langsung keder saudaraku. Oke, itu harus dari hati memberanikan diri. Jadi apapun yang engkau hadapi sekarang harus apa? Memberanikan diri. Sekali lagi 2, 3. Semuanya katakan aku harus memberanikan diri. Menghadapi tantangan hidup Anda harus memberanikan diri. Menghadapi semua persoalan-persoalan yang seolah-olah besar mengancam dalam hidupmu. Anda harus berani. Jangan takut. Karena dalam hidup ini, ada dimensi hidup ini adalah peperangan. Dan saya tidak pernah melihat yang takut yang menang. Selalu pemenangnya yang berani. Doa saya semua jemaat di tempat ini, pemenang. Karena itu harus jadi orang yang berani. Amin. Memberanikan diri. Mengalahkan ketakutan. Dan memberanikan diri. Anda perhatikan saja. Dalam hidup ini. Yang berani. Yang kemenangannya besar. Tapi yang takut-takut. Yang ragu-ragu. Kemenangannya kecil. Porsinya cuma secuil-secuil. Dapatnya pinggiran. Tapi yang berani. Dapat dagingnya. Dapat kemenangan besarnya. Saya berdoa yang engkau dapatkan bukan sekedar remah-remah. Yang engkau dapatkan menu utamanya, porsi terbaiknya, berkat paling istimewanya. Yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup saudara. Itu yang bisa engkau terima di dalam kehidupanmu. Dan untuk itu butuh yang namanya keberanian. Tolong dengarkan baik-baik. Tuhan menyertai saudara pun kalau engkau takut, engkau nggak dapat apa-apa. Lihat aja bangsa Israel. Generasi pertama yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa. Tuhan ngomong, aku akan menyertai engkau. Kamu ambil alih tanah Kanaan itu. Aku akan berikan tanah itu kepadamu. Tapi waktu melihat raksasa yang jadi penghuni tanah Kanaan itu. Mereka takut. Yang takut gak dapat. Padahal Tuhan sudah berjanji mau menyertai. Tuhan mau mengurapi. Tuhan mau menolong. Tapi tetap gak dapat. Kenapa? Takut. Anda harus tahu loh. Engkau bisa kehilangan mujizatmu hanya karena takut. Engkau bisa kehilangan kesembuhanmu karena ragu. Engkau bisa kehilangan melewatkan pemulihan keluargamu, pemulihan di dalam pernikahanmu. Engkau bisa melewatkan terobosan keuangan yang harusnya bisa kau alami. Engkau bisa melewatkan promosi yang harusnya Anda dapat. Hanya karena nggak punya keberanian. Mungkin saudara cinta Tuhan. Mungkin sudah punya karakter baik. Tapi saya sudah melihat sangat banyak orang cinta Tuhan, karakter baik, tapi nggak punya keberanian, tetap nggak dapat.
Siapa di sini yang mau mendapatkan semua yang dijanjikan Tuhan bisa Anda terima dan bisa Anda alami, bisa Anda dapatkan dalam hidup saudara. Karena itu berani. Kita harus berani. Kita harus berani. Ngadepin masalah, tantangan harus berani. Antepin saudara. Saya perlu ngomong begini. Kita nggak akan ibadah di tempat ini hari ini kalau kita nggak berani. Saudara harus ngerti tidak semudah itu untuk ibadah di tempat ini. Saya nggak cerita aja sama saudara selama ini. Tantangannya, masalahnya, ini dan itunya seru saudara. Oke. Kalau kita gentar, kita goyang, selesai sudah. Tapi ketika kita berani, kenapa kita berani? Karena kita tahu kita tidak berjalan sendiri. Kita tahu kita punya Tuhan yang menyertai kita. Kita punya Tuhan yang siap untuk membela dan memberikan kemenangan gilang gemilang bagi kita. Karena itu kita berani. Dan karena kita berani, jadi ini. Oleh anugerah Tuhan, minggu depan tempat baru lagi akan dibuka KA Center Kalasan. Haleluya. Dan untuk tempat itu dibuka harus berani. Karena sudah 4 tahun kita punya tempat itu. 2019. 4 tahun. 2019. Tapi nyatanya sudah punya tempat itu, sudah renovasi, sudah siap semuanya, nggak boleh dipakai, nggak bisa. Nyatanya nggak bisa. Selama 4 tahun kita diolok-olok, kita diketawain karena tidak bisa. Dan sudah ngurus nyatanya tidak bisa. Banyak orang kalau sudah berusaha, sudah berdoa, sudah puasa, sudah berjuang, sudah ini, sudah itu, nyatanya tidak bisa. Buat orang titik selesai. Anda salah. Orang yang ngambil kesimpulan seperti itu nggak pernah dapat the real miracle, nggak pernah akan mengalami mujizat yang sejati dalam hidupnya. Nyatanya nggak dapat pun, nyatanya itu bisa dirubah. Nggak bisa jadi bisa, nggak dapat jadi dapat. Pintu tertutup jadi pintu terbuka. Karena itu butuh memberanikan diri. Karena iblis tidak akan membiarkan saudara begitu saja menikmati rencana Tuhan, ngalami penggenapan janji Tuhan. Silahkan saya diambil alih wilayahnya. No, perang itu. Tuh loh, lihat Tuhan mau kasih tanah Kanaan sama bangsa Israel. Perang itu, kalau nggak perang nggak dapat itu. Terlalu banyak orang Kristen yang takut perang. Takut fight, berjuang. Takut menghadapi raksasa besar. Saya mau ngomong sama saudaraku, di dalam kehidupan kita ini, Anda suka nggak suka, nyaman nggak nyaman, akan menghadapi Goliat yang besar. Akan menghadapi Atalia yang kejam, yang tega sama saudara. Realitanya seperti itu. Anda akan menghadapi beruang-beruang yang dihadapi Daud di padang gurun. Singa-singa, serigala-serigala yang siap untuk menerkam saudara. Kalau Anda nggak berani, habis. Karena itu caranya Tuhan ngomong sama Gideon gimana? Kamu pahlawan yang gagah berani. Sebelum Tuhan bisa memakai Gideon merebut kemenangan besar, keberaniannya harus dibangkitkan terlebih dahulu. Hari ini saya percaya saya sedang bicara sama orang-orang yang destininya besar. Ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Ada maksud Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Tapi untuk Anda bisa dapatkan itu harus berani. Haleluya. Berani itu bukan cuma sekedar, sudah berani kenyataannya nggak bisa. Itu yang di Kalasan itu 4 tahun lalu kita dapat tetap nggak bisa. Waktu pas pandemi, ya nekat, renovasi, berjalan dengan iman, doa puasa. Sudah jadi pun tetap nggak bisa dipakai. Tapi apakah itu berarti nggak bisa? Mungkin buat orang lain nggak bisa, karena itu mereka nggak pernah bisa. Tapi nggak bisa pun kenyataannya fight terus. Pantang menyerah, hadepin satu persatu. Akhirnya bisa.
Bisa. Bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu saya tahu ada orang-orang di sini yang sedang menghadapi Atalia yang kejam, Goliat yang mengerikan, ular-ular yang beracun berbisa, yang maunya mencelakakan, menghancurkan keuanganmu, pernikahanmu, menyabotase berkatmu, karirmu, pelayananmu, kesehatanmu. Hari ini saya berdoa keberanian ilahi itu dibangkitkan, dikobarkan dalam hati saudara. Semua ketakutan dilenyapkan, dihancurkan. Keberanian bangkit. Mulai hari engkau ini pahlawan yang gagah berani. Anda pemenang, Anda lebih dari pemenang. Amin. Karena itu dalam hidup, jangan menjalani hidup dengan sikap hati yang takut-takut, minder-minder, malu-malu. No. Busungkan dada saudara. Tegakkan kepala saudara karena engkau anak raja di atas segala raja. Engkau anak Tuhan. You are destined to reign. Seperti Yoas, dia keturunan raja. Tuhan punya maksud untuk dia memerintah, untuk dia berkuasa. Tanpa keberanian, orang yang harusnya berkuasa malah dikuasai. Harusnya memerintah, malah diinjak-injak. Tapi kalau saudara punya keberanian, mulai hari ini pembalikan terjadi. Kekalahanmu dirubah jadi kemenangan. Kegagalanmu dirubah menjadi keberhasilan. Pintu-pintu tertutupmu berubah, terbuka. Katakan amin, 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 amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mungkin saudara merasa, tapi saya kan orang kecil, saya dari keluarga yang saya bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa. Buat saudara yang merasa diri saudara seperti itu, kayaknya nggak cocok berkuasa itu bukan saya. Hari ini saya mau bagikan satu ayat dan doa saya melalui ayat ini. Roh Kudus yang mencelikkan mata rohani Anda masing-masing. Sehingga Anda ngerti rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan saudara. Mari baca Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil. Bukan cuma yang kecil. Hai yang apa? Terkecil. Di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Harusnya yang namanya yang memerintah, harusnya yang berkuasa itu yang punya darah biru, bibit, bebet, bobot. Yang punya modal besar, jabatan yang powerful, baru punya peluang memerintah. Tapi ternyata Bethlehem yang terkecil, yang dipilih Tuhan, yang diurapi Tuhan untuk jadi yang memerintah. Tuhan itu hebatnya kayak gitu saudara. Dia itu paling senang milih yang terkecil. Tuhan itu paling suka memilih yang paling bodoh menurut dunia. Itu dia pakai mempermalukan yang pinter. Yang lemah menurut ukuran manusia. Tuhan pakai mempermalukan yang kuat. Karena dia mau menunjukkan hanya dia Tuhan. Hanya dia Allah. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar. Yang berkuasa. Amin. Jadi kalau ada di antara saudara kecil, Bethlehem ini yang terkecil. Yoas yang waktu dia jadi raja itu kan masih kecil. Orang anggap apa bisa ini. Tapi justru dia yang dipilih Tuhan. Tolong dengarkan saya baik-baik. Anda dipilih oleh Tuhan. Dan masa lalu saudara, keluarga saudara, keterbatasan saudara tidak membatasi Tuhan bisa bekerja dalam hidup saudara. Bethlehem yang terkecil malah diangkat jadi yang terbesar. Saya mau nubuatkan kepada seseorang di tempat ini. Sekarang manusia
Di sekeliling saudara orang-orang gak nganggap saudara. Tapi beberapa waktu ke depan mereka akan melihat saudara ke atas seperti ini. Karena tangan Tuhan sendiri yang akan mengangkat, yang akan mempromosikan dan mempermuliakan hidup saudara. Terjadilah itu sesuai imanmu. Kuncinya iman. Karena iman itu yang mengaktifkan urapan Tuhan, kuasa Tuhan untuk bekerja. Mengerjakan kuasanya. Kita belajar tentang urapan berkuasa. Anda terima urapan pun, sudah terima pengurapannya, kuasanya. Tapi tanpa iman, urapan itu enggak aktif. Hanya ketika kita belajar berjalan dengan iman, bergerak dengan iman, berjuang dengan iman, bekerja dengan iman, melayani dengan iman, bertindak dengan iman, berkata-kata dengan iman, maka kita akan melihat urapan Allah itu diaktifkan, mulai bekerja, dan mujizat-mujizat terjadi. By faith. Dengan iman. Lukas 17 ayat 5 sampai 6. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Kuncinya apa? Kalau kamu punya iman. Iman itu yang mengaktifkan kuasa Allah. Satu lagi, Matius 17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Jadi ceritanya murid-murid Yesus tanya kepada Tuhan Yesus, kok kami gak bisa mengusir setan? Kok kami gak bisa menyembuhkan orang sakit? Yesus ngomongnya, karena kamu kurang percaya. Tuhan Yesus yang ngomong. Jadi kadang-kadang banyak hal kita gak bisa. Kalau Anda tanya sama Tuhan, Tuhan jawabnya, karena kamu kurang percaya. Gak bisa ngusir setan, gak bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan, gak bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan, gak bisa nerobos tantangan yang di depan. Karena kamu kurang percaya. Kalau saudara tidak berjalan dengan iman, kuasa Tuhannya ada, tapi gak diaktifkan. Percuma. Kalau di sini AC-nya sudah terinstalasi semua, gak diklik on, gak aktif, ruangan ini tetap panas. AC boleh ada, gak aktif, panas. Hanya ketika di-on-kan, maka Anda gak kepanasan. Anda bisa beribadah dengan nyaman. Kenapa? Diaktifkan. Doa saya, kuasa Allah, urapan Tuhan yang ada dalam hidup saudara, diaktifkan. Sehingga kuasa itu bekerja dan mujizat terjadi. Karena itu belajar berkata-kata dengan iman. Belajar bertindak dengan iman. Lanjutkan lagi pembacaan tadi. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman. Sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini. Pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Mau itu pohon ara yang kecil, mau itu gunung yang besar, butuh iman untuk memindahkan. Dan kalau saudara bertindak dalam iman, Yesus yang ngomong. Yesus sendiri yang ngomong. Bukan pendeta. Yesus yang ngomong. Takkan ada yang mustahil bagimu. Berapa banyak orang yang ngomong mustahil aku punya Roma. Mustahil untuk punya anak. Dokter ngomong gak mungkin punya anak. Mustahil. Berapa banyak orang punya banyak kemustahilan dalam hidupnya. Tapi hari ini saya mau katakan, takkan ada yang mustahil bagimu. Takkan ada yang mustahil bagimu. Takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Kalau saudara belajar berjalan dengan iman. Lihat, karena saudara beriman kepada Yesus, maka dosa-dosamu diampuni. Engkau yang harusnya binasa,
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Harusnya neraka, tapi pindah surga karena iman. Seperti pohon ara dipindahkan, gunung dipindahkan. Anda yang harusnya binasa di neraka, sekarang bisa punya jaminan keselamatan dalam kerajaan surga. Jadi iman itu bisa memindahkan, iman itu bisa membalikkan, iman itu bisa mengubahkan. Takkan ada yang mustahil bagimu. Sakit penyakitmu bisa dirubah jadi kesembuhan kalau engkau percaya. Amin. Oh, mulai hari ini saya berdoa, pintu-pintu yang tertutup dalam hidup saudara di dalam nama Tuhan Yesus terbuka itu. Terbuka itu. Aku perkatakan terbuka itu. Terbuka itu dalam nama Yesus. Asal tidak bimbang hatimu, melainkan percaya. Yesus ngomong, maka gunung itu akan pindah. Pintu itu akan terbuka. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saya tadi nggak ngomong di ibadah sebelumnya. Tapi saya rasakan kok kayak ditaruh Roh Kudus di hati saya. Di sini ada yang kepingin memulai bisnis, tapi Anda selalu ragu-ragu, apa bisa ya? Tapi saya hari ini mau sampaikan pesan profetik sama saudara. Takkan ada yang mustahil bagimu, karena Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan akan membuat yang tidak bisa jadi bisa, yang gak cukup jadi cukup, berkelimpahan. Anda berhasil. Katakan amin. Ayo tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Oleh iman. By faith. Belajar bertindak dengan iman, belajar bergerak dengan iman, belajar berkata-kata dengan iman. Maka engkau akan melihat hal-hal yang tadinya gak mungkin jadi realita, jadi kenyataan di dalam kehidupan saudara. Walaupun engkau yang terkecil kayak Bethlehem, Efrata yang terkecil. Tapi ada maksud Tuhan yang besar, ada rencana Tuhan yang besar. Dalam hidup saudara akan ada kemenangan yang besar yang dia akan kerjakan dalam hidup saudara. Akan ada terobosan yang besar yang Anda akan alami. Ada seseorang di tempat ini. Akhir tahun 2023 ini mujizat besar terjadi di dalam hidup saudara. Amin. Butuh iman untuk mengaktifkan kuasa Allah. Saya pernah cerita sama saudara Pastor Adeboye. Pastor Adeboye itu dari keluarga yang sangat miskin. Dia tinggal di daerah miskin. Para tetangganya orang miskin. Tapi oleh para tetangganya yang miskin, dia dianggap miskin banget. Kasihan banget kan saudaraku ya. Kalau Anda dianggap orang miskin sama konglomerat, ya masih relatif lah ya. Saya pernah ngobrol sama konglomerat, kalau ngomong kayak menghina gitu. Kayak itu kelas B itu. Ya, kalau konglomerat yang ngomong kayak gitu, buat dia itu kelas mbek, kecil buat dia. Tapi belum tentu itu mbek, saudaraku. Tapi kalau yang ngomong kayak gitu, yang mbek, ngomongnya itu mbek banget. Berarti betapa mbeknya itu, saudara. Jadi, dia ini, karena saking terbatas keadaannya, dia nggak bisa punya sepatu sampai umur 18 tahun. Siapa di sini yang baru bisa punya sepatu setelah umur 18 tahun? Berarti kalah miskin. Jadi kalau diadakan lomba miskin-miskinan, dia pasti yang menang. Anda pasti kalah. Oke? Ini yang terkecil. Seperti Bethlehem yang terkecil. Suatu hari dia doa sama Tuhan. Dengan keterbatasannya dia itu. Dia doa sama Tuhan, Tuhan, aku minta rumah. Siapa di sini yang mau rumah dari Tuhan? Gak ada, baru 1, 2. Siapa yang mau dapat rumah yang dari Tuhan? Wajahnya langsung bersinar semua, saudara. Dia doa Tuhan, minta rumah. Sudah tahu gak Tuhan ngomongnya sama dia apa? Kamu minta rumah, aku akan ngasih kota. Gimana kalau saudara, Tuhan ngomong aku ngasih kota. Sebagian orang, kalau seandainya hari ini dengar firman Tuhan, hamba Tuhan mendeklarasikan, menyampaikan pesan Tuhan. Rumah mujizat terjadi. Sebagian orang bisa ngomong amin, tapi sebagian lagi kan ngomong, tenane.
DP-ne ora cukup. Kadang-kadang karena itu Yesus, karena kamu kurang percaya. Itu masalahnya. Kalau kamu percaya, takkan ada yang mustahil bagimu. Buat Pastor Adeboye dia bisa ngomong, satu rumah aja butuh mujizat. Ini kota itu kayak apa? Tapi dia punya simple faith. Dia punya iman sederhana. Dan terhadap setiap firman Tuhan, dia ngomong amin. Aku percaya. Doa saya setiap deklarasi profetik firman Tuhan yang saya beritakan hari ini, ada iman di hatimu untuk ngomong amin. Aku terima, terjadilah. Dan imannya dia itu dipegang oleh Tuhan. Dan iman itu mengaktifkan urapan kuasa Tuhan bekerja. Dan hari ini itu jadi realita. Sudah tahu enggak? Tuhan ngasih dia kota, wilayah itu begitu luasnya. Kalau gereja kita ini, yang di Impact Center ini, luasnya sekitar 3.000 meter persegi. Rumah saudara luasnya berapa besar? Kalau Impact Center ini 3.000 sampai depan sana. Ya. Luas wilayahnya dia 0,5 miliar meter persegi. 500 juta meter persegi, 50.000 hektar. Itu seluas kota Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, semuanya itu sebesar itu wilayahnya. Dari orang yang umur 18 tahun baru bisa punya sepatu. Yang terkecil kalau dipilih oleh Tuhan bisa jadi yang terbesar. Saya sedang bicara sama orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang-orang yang diurapi Tuhan. Ada maksud dan rencana Tuhan besar dalam hidup saudara. Dan doa saya, engkau percaya. Banyak hal bisa terjadi kalau Anda percaya. Tapi kalau Anda mendengarkan firman Tuhan, apa ya? Ya Yesus akan ngomong, karena kamu kurang percaya. Kesembuhan gak terjadi karena kamu kurang percaya. Pembalikan gak terjadi, nasib gak berubah karena kamu kurang percaya. Itu jawaban Yesus sama murid-muridnya. Hari ini doa saya, iman memuncul. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Saat ini firman Kristus sedang diberitakan kepada saudara. Doa saya, imanmu muncul. Dan sementara imanmu muncul, mujizat terjadilah, kesembuhan terjadilah, jawaban doa terimalah, kemenangan-kemenangan terjadilah itu dalam hidup saudara. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ketika saya mengunjungi di gerejanya Pastor Adeboye, wih besarnya kayak gitu. Muncul iman di hati saya juga. Kalau Tuhan bisa kerjakan di sana, Tuhan juga bisa kerjakan di sini. Amin. Jadi kita mulai percaya, dan ketika kita mulai percaya, yang tadinya di luar jangkauan kita anggap gak mungkin, mulai terjadi. Tuhan kasih tanah sama gereja kita di Solo 20 hektar. Pastor Adeboye pertama kali dikasih tanahnya 2 hektar. Jadi 0,5 miliar meter persegi, 50.000 hektar. Kita dikasih statnya 20. Saya tidak tahu, tapi yang pasti Tuhan kita tanpa batas. Tuhan bisa mengerjakan perkara-perkara yang tidak masuk akal, melampaui yang kita pikirkan. Dan bayangkan buat orang lain mungkin, apa ya? Kalau buat saya mau belajar punya iman sebesar biji sesawi. Pokok intinya percaya. Saya nggak tahu gimana caranya, di mana lokasinya. Pokok percaya. Karena itu Yesus ngomong, asal tidak bimbang hatinya, melainkan percaya. Jadi. Dan kemarin momen ulang tahun gereja kita ini, dan momen Unlimited Conference yang baru saja selesai kita adakan di Solo, minggu ini kemarin, itu jadi momen titik awal pembangunan dimulai. Di situ kita akan membangun pusat kegeraan Roh Kudus global. Kita akan memulai itu.
Dan berita baiknya, kemarin baru aja kita umumin ya. Anda yang datang ke Solo kemarin, Anda sudah sempat mendengar, ya pusat kegeraksan Roh Kudus Global nanti jadi pusat doa, pusat revival, pusat kesembuhan. Itu pusat bantuan-bantuan sosial, pusat pelatihan-pelatihan kerja, pusat untuk pelatihan training tentara Allah. Untuk penuai-penuai kerajaan Allah. Dan tempat itu nanti kita kasih nama KA City. Haleluya. Haleluya. Kita kasih nama apa? KA City. Ya, jadi tim media, mari kita saksikan sekilas KA City. Tuhan berikan kita ya kepercayaan bangun pusat kegerakan Roh Kudus. Bangun saudara, pusat kegerakan rohani. Bangkitkan para penuai, bangkitkan anak-anak Tuhan yang kuat, bangkitkan anak-anak Tuhan yang cari berkat, bangkitkan anak-anak Tuhan yang tahu panggilan, bangkitkan anak-anak Tuhan yang diurapi, dipakai Tuhan secara luar biasa. Museum kegerakan, tokoh-tokoh kegerakan sejak dari Alkitab, rasul-rasul sampai kegerakan yang sepanjang sejarah. Orang yang lihat di museum bukan hanya lihat, dikeplek, dilatih sampai sungguh-sungguh belajar melakukan seperti para orang-orang dipakai luar biasa. Itu akan dibangun bukit doa sehingga ada jemaat melakukan doa puasa berhari-hari, doa puasa berminggu-minggu. Ada doa Bapak kami dalam berbagai bahasa. Loteng atas Yerusalem itu tempat perjamuan terakhir dan tempat pencurahan Roh Kudus. 120 orang berkumpul tuh di situ. Lalu Roh Kudus dicurahkan, dilawat luar biasa. Gereja segala bangsa, tempat Tuhan Yesus doa di Getsemani. Gereja ayam berkokok. Tempat Pilatus, Yesus yang tidak salah diberi hukuman mati. Setelah itu perjalanan menuju Golgota, Via Dolorosa. Perkawinan di Kana. Kana itu mujizat pertama kali, supaya dalam pernikahannya penuh mujizat. Tempat kenaikan Tuhan Yesus. Dulu di tempat itulah Tuhan Yesus naik ke surga. Yesus tanya pada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus mengasihi. Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi, gembalakan kawanan domba. Kapernaum ini adalah sisa-sisa reruntuhan dari sinagog. Lalu ada panti asuhan untuk anak-anak yatim piatu, dipersiapkan, dilatih, juga nantinya boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang bisa dipakai Tuhan yang luar biasa. Mari saya ajak setiap kita bergandengan tangan, lakukan tugas ini, selesaikan mandat, tugas yang Tuhan berikan bersama-sama. Kita dukung dalam doa, dalam dana, bahkan dalam banyak hal. Sekali lagi, saya percaya kita mulai bangkit dan ini waktunya Tuhan pakai setiap kita. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Jadi kalau tadi saudara lihat di KA City yang pertama kita akan bangun adalah Bukit Doa Holy Land. Kenapa kok Bukit Doa dulu? Karena kita percaya segala sesuatu yang kita kerjakan harus dimulai dengan berdoa. Oke, tanpa Tuhan we are nothing. Tapi kalau Tuhan di pihak kita, kita akan melakukan perkara yang besar dan ajaib bersama dengan Tuhan. Karena itu kita bangun Bukit Doa Holy Land. Nuansanya, temanya Holy Land. Tadi Anda bisa melihat. Yang kedua kita akan bangun panti asuhan. Namanya Generasi Anak Panah. Ya, jadi anak-anak yatim piatu yang tidak punya pengharapan, kita akan tampung, kita akan latih,
Dan saya percaya mereka akan dipersiapkan untuk maksud tujuan Tuhan yang luar biasa. Oke, jadi ini satu proyek yang Tuhan percayakan. Dan yang tadi Anda lihat itu baru sekitar areanya 2 hektar. Jadi sekitar 10%. Yang 90% masih rahasia. Tunggu tanggal mainnya. Oke, ya. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara. Secara manusia ini mustahil. Tapi buat Tuhan, bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kalau Anda berjalan bersama Tuhan, Anda akan melihat perkara-perkara yang besar terjadi. Saya berdoa itu akan Anda alami dalam kehidupan pribadi Anda masing-masing.